Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran,
Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya.
Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa.
Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan itu? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum.
Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan langsung? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan
Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega,
Tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan itu? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena
transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bilang, loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan itu? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum.
nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, RST,
dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update
bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap
Beliau nggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah.
kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bilang, loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bilang, loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti
buktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS,
T dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update.
bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,
Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang kabinet paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang
Yudhoyono dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar
tantangan berat yang dihadapi semua negara, yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah
menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global.
Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan?
kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang kabinet paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi.
minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bilang, loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang
Widodo dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya kan? Menghadap Bung Karno kalau bilang, loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang
dihadapi semua negara, yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya.
sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak dapat bekerja sama dan tidak mengurusi hal-hal kontraproduktif. Jokowi menang 5 orang yang telah ia laporkan, yakni RS, RS, T, dan kini ditambah ES dan K untuk membuktikan melalui proses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan sudah ada 24 video yang diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Pihaknya juga telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi ke polisi saat membuat laporan pada 30 April lalu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dalam pidato sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei. Prabowo bergurau bahwa bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Awalnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa lancar dalam semester pertama, tidak luput dari lancarnya transisi pemerintahan. Prabowo kemudian membantah tudingan yang menyebut dirinya adalah presiden boneka. Menurut Prabowo, tidak ada salahnya seorang pemimpin
berkonsultasi dengan presiden sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Presiden ke-6 RI, Joko Widodo, menanggapi komentar dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menyebut pelaporan Roy Suryo CS ke polisi bentuk kriminalisasi. Jokowi mengaku melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah merendahkan dan menghina dirinya dengan tudingan ijazah palsu. Pada Senin 5 Mei 2025, mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa yang ia laporkan bukanlah objek penelitian, melainkan sudah tahap menghina dirinya secara rendah. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang jalan. Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurut Jokowi, yang lebih penting saat ini bagaimana negara bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.